Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Petani Sukses. Baik teman-temanku semuanya, pada saat ini Petani Sukses masih berada di perkebunan karet, yaitu melakukan aktivitas penorehan atau penyadapan pada pohon karet. Nah, untuk di video kali ini Petani Sukses ingin memberikan semangat kepada para petani-petani karet, sebab untuk penghasilan para petani karet untuk saat ini itu cukup lumayan, yaitu bisa mendapatkan penghasilan per minggu jutaan rupiah. Walaupun pada saat ini harga karet masih terbilang murah, yaitu harga karet masih dibanderol dengan harga 8.000 sampai 10.000 per kilonya. Tetapi untuk para petani karet mungkin tidak banyak kehabisan akal ya. Jadi ketika harga karet murah, ya kita tingkatkan hasil panen kita, yaitu mungkin kita memberikan sedikit suplai pupuk pada tanaman-tanaman karet kita, yang akhirnya ketika kita panen hasilnya cukup melimpah. Seperti pengalaman saya sendiri ya teman-teman, saya sebagai petani karet. Saya sebagai petani karet, jadi saya bisa berbicara seperti ini, memberikan motivasi kepada teman-teman yang lainnya bahwasanya penghasilan petani karet itu cukup lumayan, yaitu bisa mendapatkan jutaan rupiah dalam waktu 1 minggu. Jadi untuk karet yang saya kelola itu sekitar 700 batang ya. Jadi alhamdulillah dalam 1 minggunya saya bisa mendapatkan hasil panen sekitar 130 kilo sampai 150 kilo. Tinggal dikalikan berapa harga pada saat ini. Ada yang 8.000, 9.000, ada yang 10.000. Jadi untuk saat ini ya alhamdulillah. Jadi untuk penghasilan petani karet cukup lumayan, walaupun mungkin kerjanya ya setiap hari. Tetapi untuk pengalaman saya sendiri, saya bekerja di kebun karet itu tidak lama ya teman-teman. Hanya membutuhkan paling lama waktu itu 6 jam untuk melakukan aktivitas di kebun karet. Kemudian selebihnya saya bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, seperti contohnya saya bisa dilihat di video samping ini. Dalam saya melakukan aktivitas di kebun karet, saya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam di waktu pagi. Kemudian saya bagi waktunya untuk berjualan. Jadi ketika selesai berjualan, saya kembali ke kebun. Nanti sekiranya jam 1 ataupun jam 2 saya sudah kembali lagi ke rumah. Jadi untuk sekarang itu saya bisa mendapatkan pendapatan per minggunya itu bisa mencapai 2 juta lebih. Jadi ini cukup lumayan dari pendapatan dari hasil panen kita dapat, kemudian dari hasil jualan kita juga dapat gitu. Jadi untuk teman-temanku semuanya yang berprofesi sebagai petani karet, diusahakan kalian jangan hanya memiliki satu potensi atau satu keahlian saja, tetapi galilah potensi kalian untuk menambah hasil penghasilan kalian di setiap minggunya ataupun di setiap harinya. Karena kalau kita mengandalkan satu profesi itu saya kira belum terlalu cukup ya teman-teman. Jadi kebutuhan kita banyak, jadi kita harus memiliki profesi yang lain. Seperti saya ya. Saya ini profesinya ya sebagai petani, ya juga sebagai pedagang. Jadi petani karet itu bisa membagi waktunya gitu. Jadi tidak full time kita aktivitas di kebun itu tidak. Apalagi untuk petani yang lain ya, mungkin seperti petani sawit. Petani sawit itu lebih banyak waktunya dibandingkan petani karet. Karena kalau untuk petani sawit itu biasanya panennya per 2 minggu. Jadi 1 bulan biasanya panennya 2 kali ya.
Jadi waktunya lebih banyak. Nah, waktu seperti itu bisa kita manfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan lain itu. Jadi kita memiliki profesi yang lain, mungkin 1, 2 ataupun 3 profesi. Jadi untuk saat ini mungkin teman-temanku bisa mencari solusi yang terbaik bagaimana untuk menggali potensi atau keahlian yang kalian miliki, atau kalian juga bisa mencari sesuatu yang menarik mungkin di YouTube, di Facebook, di TikTok ataupun di sosial media yang lainnya. Itu banyak motivasi tentang menggali keahlian. Atau mungkin kalian mau berdagang, tinggal cari saja mau berdagang apa, caranya bagaimana, kemudian bagaimana cara mengelola perdagangannya itu. Saya dulu awal-awalnya jualan itu saya melihat di YouTube ya teman-teman. Jadi saya belajar di YouTube bagaimana cara membuat gerobak, kemudian meracik sambal, saus, meracik bakso, somai, dan yang lainnya. Rata-rata saya belajar dari YouTube. Jadi alhamdulillah dalam waktu 1 tahun itu saya bisa meningkatkan hasil pendapatannya itu. Dari mulai awal saya jualan mungkin hanya mendapatkan bersih itu 50.000. Nah sekarang ya alhamdulillah bisa 100 sampai 150.000 per harinya. Jadi itu cukup lumayan bagi teman-temanku semuanya yang bisa membagi waktunya, kemudian bisa bekerja sebagai seorang pedagang ataupun yang lainnya. Nah intinya teman-teman, kita sebagai petani karet itu harus semangat itu. Jangan sampai kita terprovokasi dengan yang lainnya. Harga sawit naik, akhirnya kita ikut arus. Nah, akhirnya kita menebang karet kita, kemudian mengganti dengan tanaman sawit. Nah, karena tanaman sawit itu ya teman-teman, itu paling cepat sawit itu bisa berbuah, bisa menghasilkan panen itu sekitar 4 tahunan. Jadi cukup lama. Jadi saran saya untuk teman-temanku semua yang ingin melakukan atau mengubah lahan karetnya, saya sarankan untuk tumpang sari saja. Jadi kalian masih bisa menikmati hasil karetnya. Kemudian kalian juga nantinya kalau sawitnya sudah besar bisa kalian tebang, ataupun kalian bisa menikmati dua-duanya. Jadi dari hasil sawit kalian dapat, dari hasil karet juga dapat itu. Karena teman-teman ya, karena begini, diprediksi di tahun 2025 mungkin sekitar 2 tahun lagi, karena kalau di tahun 2024 itu kurasa tidak mungkin harga karet akan naik stabil di harga 12.000 sampai 15.000, karena pada waktu 2024 kita akan melakukan pemilihan presiden, kemudian ya pemilihan legislatif itu. Jadi tidak mungkin di tahun 2024 akan naik. Jadi otomatis nanti di tahun 2025 insya Allah diprediksi harga karet ini akan naik. Kita tunggu saja dan kita sabar saja dalam menunggu kenaikan harga karet di tahun 2025. Nah di tahun 2023 ini harga karet cukup baik ya teman-teman. Jadi walaupun mungkin belum stabil di titik 12.000, tetapi ya pada saat ini harga karet tidak ada penurunan. Jadi ya alhamdulillah masih bisa mencukupi kebutuhan para petani karet itu. Jadi contoh seperti saya sendiri ya, sekali panen dalam waktu 1 minggu, jadi kurang lebih melakukan penyadapan 3 kali sadapan, itu bisa mendapatkan hasil pendapatan 1 juta lebih. Nah kemudian teman-teman, untuk masalah harga karet yang mungkin dari dulu sampai saat ini masih murah, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah itu. Nah, mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan Pak Jokowi itu. Nah Pak Jokowi itu sebenarnya sudah bekerja dengan baik teman-teman. Pak Jokowi, presiden kita itu melakukan upaya
infrastruktur jalan dulu. Jadi jalan yang bisa dilewati, yang bisa diakses ke penjuru desa. Jadi untuk mempermudah keluar masuknya barang, keluar masuknya ekonomi, jadi dibagusi. Nah, nanti setelah infrastruktur jalan itu semua sudah jadi, sudah bagus, nanti pemerintah akan melakukan upaya untuk menaikkan ekonomi yang ada di negara Indonesia. Contohnya seperti karet ya. Memang pada saat ini di tahun 2023 pemerintah masih mengutamakan pertanian sawit dan juga jagung hibrida gitu. Jadi memang itu yang masih diutamakan. Dan nanti kedepannya pemerintah akan melakukan upaya untuk menaikkan harga karet. Karena kalau sampai harga karet murah, kemudian karet tidak ada di negara Indonesia, maka rakyat atau kita semua ya akan mendapatkan dampaknya. Itu dampak dari tidak adanya karet alam. Makanya nanti seperti yang berbahan baku karet, seperti ban, nantinya akan mahal. Itu. Baik teman-temanku semuanya, mungkin itulah sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi. Dan bagi teman-temanku yang baru bergabung di channel Petani Sukses, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dukung terus channel ini sehingga channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa menekan tombol like dan di komen. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.